Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Belitung Timur kembali melaksanakan program rutin Jumat Curhat. Pada kesempatan kali ini, Polres Belitung Timur berkunjung dan bersilaturahmi ke kantor Senkom atau Sentra Komunikasi Mitra Polri di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan Jumat Curhat ini dipimpin oleh Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry didampingi Wakapolres Belitung Timur Kompol Efri dan dihadiri oleh PJU Polres Belitung Timur. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry menyampaikan program rutin Jumat Curhat kali ini membahas terkait cooling sistem Pilkada Damai menjelang pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Senkom merupakan mitra Polri yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Polri sangat mengapresiasi dan sangat menghargai adanya organisasi seperti ini untuk membantu menjaga Harkamtibmas khususnya di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Belitung Timur juga mengajak anggota Senkom Mitra Polri untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan damai, terkhusus selama proses Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung. Diskusi Jumat Curhat ini berlangsung hangat dan diharapkan dapat menciptakan sinergitas kepada masyarakat serta dapat menciptakan cooling system dan pemilu damai selama proses pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Pemirsa, surat suara untuk pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kepulauan Riau telah tiba di Pelabuhan Roro Telaga, Pungkur, Batam pada Kamis 24 Oktober 2024. Pengiriman logistik Pilkada ini mendapat pengawalan ketat dari Polda Kepri guna memastikan keamanan, kelancaran, dan tepat waktu proses pendistribusian. Kepala Biro Operasi Polda Kepri sekaligus Kepala Pengendali Operasi Mantap Raja Seligi 2024, Kombes Pol Ulami Sujaja, mengatakan surat suara tersebut diangkut menggunakan kapal KMP 9 dari Kuala Tungkal, Jambi menuju Pelabuhan Telaga Punggur, Batam. Pengangkutan logistik dilakukan menggunakan mobil box yang dikawal oleh minibus. Di dalam mobil pengawalan terdapat 3 personel dari Satbrimobda Polda Kepri serta 1 personel dari Direktorat Intelkam Polda Kepri. Pengawasan juga dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Karimun untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Jumlah surat suara yang dikawal sebanyak 1.553.133 lembar yang nantinya akan didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepulauan Riau dengan Batam menerima bagian terbesar. Rinciannya, Kota Batam menerima 924.994 surat suara, Kota Tanjung Pinang 178.639 surat suara, Kabupaten Karimun 201.450 surat suara, Kabupaten Bintan 131.998 surat suara, Kabupaten Lingga 78.076 surat suara, dan Kabupaten Kepulauan Anambas menerima 38.074 surat suara. Total keseluruhan logistik ini disiapkan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Setelah tiba di gudang KPU Kota Batam, surat suara akan dicetak lebih lanjut sebelum distribusikan ke tempat pemungutan suara di masing-masing daerah. KPU dan Bawaslu di setiap wilayah juga akan terus mengawasi jalannya persiapan hingga hari pemungutan suara. Pengiriman logistik Pilkada di Kepulauan Riau ini menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan suksesnya pemilihan dengan dukungan penuh dari berbagai pihak demi menjamin Pilkada berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemirsa, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar menggelar kunjungan kerja ke Polres Lebong dalam rangka pengecekan kesiapan menghadapi Pilkada 2024 sekaligus orientasi dan pengenalan wilayah sejak menjabat menjadi Kapolda Bengkulu.
Pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di depan Mako Polres Lebong. Hari ini dilaksanakan kunjungan kerja Kapolda Bengkulu ke Polres Lebong. Dalam kunjungan kerja ini, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar SIK MSI melakukan pengecekan kesiapan Polres Lebong dalam menghadapi pemilu kada tahun 2024. Selain itu, kunjungan kerja ini juga merupakan pengecekan sekaligus orientasi Kapolda Bengkulu ke wilayah Polda Bengkulu sejak beliau menjabat menjadi Kapolda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar SIK MSI melaksanakan kunjungan kerja di Polres Lebong dalam rangka memantau langsung kesiapan personil dalam menghadapi Pilkada tahun 2024. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi Kapolda yang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di bumi Suarang Patang Stumang, wilayah yang terkenal dengan kearifan lokal dan keunikan budaya masyarakatnya. Dalam arahannya, Kapolda Bengkulu menekankan sikap netralitas yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas pengamanan Pilkada. Selain menyoroti netralitas, Kapolda juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus hukum. Ia menekankan bahwa kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat harus segera ditangani dengan cepat dan tuntas. Kapolda juga menyoroti pentingnya penguatan peran Babin Kamtibmas di tingkat Polsek sebagai basis intelijen. Menurutnya, Babin Kamtibmas memiliki peran vital dalam menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, terutama dalam deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang bisa terjadi. Selain memberikan arahan terkait pengamanan Pilkada, dalam kunjungannya ke Polres Lebong, Kapolda Bengkulu juga melaksanakan kegiatan simbolis berupa pelepasan 30.000 bibit ikan di kolam ikan Polres Lebong. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan. Dalam kunjungan ini, Kapolda didampingi oleh Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu, Nyonya Emi Anwar, serta sejumlah pejabat utama Polda Bengkulu, termasuk Karo SDM, Karo Logistik, Direskrimsus, Kabid Humas, Korpripim, Dirtahti, dan Wadir Samapta. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Polres Lebong Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri dan Satuan Lalu Lintas Polresta Balerang menggelar operasi Zebra Seligi 2024 pada hari ke-8. Dalam operasi ini berhasil mengamankan 28 unit angkutan barang serta 5 buah STNK. Hal ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Kepri, Kombes Pol Tri Yulianto, dalam rilis yang disampaikan di Hanggar Polda Kepri pada Selasa lalu. Ia menyampaikan selama operasi berlangsung, penindakan dilakukan terhadap pelanggaran seperti kendaraan yang tidak dilengkapi STNK, tidak lolos uji berkala, dan tidak memenuhi persyaratan teknis seperti kaca spion hingga lampu utama. Dalam operasi Zebra Seligi 2024, sejumlah pelanggaran lalu lintas telah ditindak dengan sanksi tilang oleh pihak berwenang. Selain itu, pelanggaran lainnya adalah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala. Operasi Zebra Seligi 2024 juga berhasil mencatat penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 5% dari 1.951 kasus pada periode sebelumnya menjadi 1.857 kasus. Penurunan ini setara dengan 94 kasus kecelakaan yang berhasil dihindari selama pelaksanaan operasi. Penurunan signifikan juga tercatat pada kecelakaan yang melibatkan angkutan barang. Dengan 100% tidak ada kasus kecelakaan yang dilaporkan pada periode ini. Tindakan hukum yang kita lakukan yaitu menggunakan e-tilang atau yang disebut kegiatan ini adalah tilang semi elektronik, di mana untuk hari ke-8 ini kita sudah melaksanakan penindakan sebanyak 207 perkara yang awalnya nihil. Karena kemarin belum berfungsi maksimal, makanya kita laksanakan penindakan hukum dengan e-tilang, yaitu tilang elektronik atau yang disebut masyarakat adalah tilang semi elektronik. Di antaranya rekan-rekan sekalian, mungkin rekan-rekan tadi sudah lihat kegiatan-kegiatan represif. Kita melaksanakan tindakan hukum terhadap
kendaraan angkutan barang. Ada truk, kemudian ada kol dan sejenisnya. Mengingat kalau kita bicara data bahwa jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang ini menjadi konsen kita. Pemirsa, sejumlah peserta dari personel Polri hingga ASN memberikan apresiasi pada acara pelatihan peningkatan kemampuan public speaking. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini.